Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IDI Jatim, kembali lagi di podcast IDI Jatim Channel bersama dengan saya, Dr. Windy Tiandini, SPKC. Kita sudah melihat ada siapa di samping kita, di depan saya lebih tepatnya. Boleh memperkenalkan diri, dokter? Oh ya, nama saya Dr. Deksa ya. Jadi dokter spesialis penyakit dalam. Oh aduh, kita mau ngapain nih? Mengundang Dr. Deksa Medika Hertanto, spesialis penyakit dalam, di podcast kita kali ini. Ngapain kira-kira, dok? Nggak tahu dok, saya kok jadi takut ini. Enggak. Ya. Kali ini di podcast kita kasih ngerti di IDI Jatim Channel, kita akan membahas nih mengenai kenali dan cegah hipertensi. Spesialisasinya dokter dong. Iya, betul. Nah, dok, untuk kita memulai, jangan tegang dok. Oh iya, santai ya ini. Santai, kita santai. Sobat IDI Jatim tuh pengen tahu dok sebenarnya apa sih hipertensi itu dok? Jadi hipertensi itu tekanan darah ya, tekanan darah yang melebihi dari batas normal, utamanya batas atas. Biasanya dikategorikan di atas tensi di atas 130/80 atau 140/80. Tergantung guideline yang dipakai. Ya, ada yang dari Amerika itu 130/80, ada yang dari Eropa itu 140/80. Yang penting adalah kita harus bisa mencapai target di range normal. Range normalnya berapa? Batas atas itu sebenarnya tensi atas yang dikatakan sistolik itu 130, sedangkan batas bawahnya itu 80. Oke. Gitu sih. Jadi tidak boleh melebihi dari 130 batas atas atau sistol ya dok ya, tekanan betul. sistolik. Batas bawah atau tekanan diastoliknya 80. Nah, kenapa sih dok seseorang itu bisa tensinya tiba-tiba naik gitu dok, tinggi, terus tiba-tiba turun rendah gitu, sampai pusing, keliengan gitu. Kenapa tuh dok? Jadi tubuh kita ini ibaratnya kayak kalau bisa saya gambarkan itu kayak kota-kota. Penghubung kota-kota ini kan jalan ya. Nah, jalan. Dalam suatu negara biar distribusi makanan, terus distribusi air itu bagus kan, jalannya tuh harus bagus ya, harus mulus biar kota yang ada di ujung sana itu masih bisa mendapatkan sesuai seperti dengan apa yang di kota yang paling pusatnya. Jadi itu harus bagus. Apa jadinya kalau misalnya supply distribusi terganggu? Di sana masyarakatnya rewel. Mana ini? Biasanya saya dapat bantuan sekian kok saya nggak dapat sekarang. Makanan jadi mahal, minum jadi mahal, mulai berontak di sana, gangguan kan, mulai terjadi demo besar-besaran atau apa. Nah, kurang lebih sama dengan ada yang di dalam tubuh. Jadi organ-organ yang ada itu dihubungkan satu sama lain dengan pembuluh darah. Pembuluh darah ini membawa cairan darah, nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Kita pastikan jantung dalam hal ini memompa darah dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan organ yang ada di ujung. Jadi organ yang ada di ujung dipenuhi dan akhirnya semua organ akan mendapatkan suplai oksigen, suplai darah, suplai nutrisi yang baik. Menjadi masalah kalau misalnya suplainya turun atau terganggu, ya, bisa jalannya, bisa pompanya. Nah, kalau misalnya dalam kategori hipertensi berarti tekanan darahnya tinggi ya. Tekanan darahnya tinggi berarti ada masalah dalam melakukan distribusi, ya, karena jantung upayanya harus maksimal dulu untuk bisa menghantarkan ke kota atau organ yang paling ujung. Bisa jantungnya bermasalah, bisa pembuluh darahnya bermasalah. Biasanya kebanyakan pembuluh darahnya manusia itu semakin usianya semakin tua, semakin kaku. Dulu kalau misalnya paling gampang kita mau siram-siram air itu ada selang ya. Selang itu kan sifatnya lentur ya. Elastis. Jadi kalau kita kasih beban tekanan, dia nggak akan pecah. Ya, bisa pecah kalau misalnya nemen banget ya. Tapi kalau pipa yang kaku, rigid, dikasih tekanan, dia gampang pecah, bocor, dan lain-lain. Nah, hal ini sama. Semakin usia tua, kita pembuluh darahnya itu semakin kaku. Kayak pipa mirip tadi ya dok ya? Nah, kalau misalnya tekanannya terlampau tinggi, bisa pecah atau mengalami gangguan suplainya makin sedikit ke organ. Akibatnya apa? Organ-organ mengalami gangguan. Kalau di otak jadinya stroke, kalau di jantung jadinya serangan jantung atau penyakit jantung. Kalau di ginjal jadi gagal ginjal, atau bisa terjadi penyakit pembuluh darah, ya, penyakit arteri, penyakit vena, tergantung masalahnya apa. Jadi problemnya itu sebetulnya ada di situ.
Kenapa kok gampang naik, gampang turun? Ya tergantung masalahnya dari mana. Masalah pompa kah? Atau masalah di pipanya, dalam hal ini pembuluh darah. Oke. Tadi kan dijelaskan ya, bisa naik atau yang disebut tadi hipertensi tergantung dari jantungnya atau pipanya, pembuluh darahnya. Nah, sebetulnya kenapa jantung sama pipanya ini atau pembuluh darah tadi menyebabkan itu? Misalnya mungkin ada faktor genetik atau mungkin penyakit lain gitu. Kalau tadi kan dokter Deksa mengatakan jantung nih yang menyebabkan sakit di ginjal gitu kan, di otak gitu. Nah, kalau di jantungnya sendiri ini bisa nggak disebabkan karena penyakit lain, akhirnya dia jadi hipertensi gitu. Ya, jadi hipertensi dibagi jadi dua ya, hipertensi primer sama hipertensi sekunder. Hipertensi primer ini esensial itu paling banyak karena penyebabnya itu tidak jelas, ya. Tapi ada yang mengindikasikan bahwa sebagian besar genetik, sebagian besar karena perubahan perilaku pola hidupnya. Sebenarnya sakit itu datang dari pola hidup yang tidak baik. Jadi fitrahnya manusia itu sebenarnya sudah jelas ya, tidurnya harus jam sekian sampai jam sekian. Terus makannya itu yang baik-baik, yang menyerupai dengan pola makanan. Lah, selama ini terjadi perubahan atau dia punya keturunan genetik, bisa jadi hipertensi. Jadi yang kedua adalah hipertensi sekunder yang disebabkan karena adanya penyakit tertentu. Bisa karena penyakit endokrin ya, atau penyakit ginjal, atau penyakit-penyakit turunan yang lain yang bisa menyebabkan secara langsung terjadi hipertensi. Diabetes juga sering menyebabkan hipertensi juga. Jadi penyebabnya sebenarnya berbagai macam. Tapi balik lagi, itu karena sebagian besar karena perubahan perilaku pola hidup sehat kita. Nggak olahraga, makan ngawur, tidur nggak sesuai jamnya, terus stresnya tidak dimanage dengan baik lah, keahlian. Itu bahasanya beda lagi ya dok, kalau manajemen stres. Dok, tadi saya tertarik dengan pola tidur. Kalau kita ngomongin tentang pola hidup seperti pola makan, olahraga, itu banyak kita bahas ya dok ya. Nah, kalau pola tidur ini dok, sebagai masyarakat milenial, generasi strawberry sekarang itu kan kadang-kadang mereka, terutama generasi milenial itu kan tidurnya pagi, karena mereka kerjanya mungkin shift malam. Nah, itu kan beda ya dengan pola tidur normalnya yang fitrahnya tadi. Nah, itu gimana dok? Ya, ini memang tantangan ya, karena semakin lama manusia itu ingin memaksimalkan yang sebetulnya sulit untuk kita bisa meraih hidup sehat kalau misalnya pola hidup itu yang dilakukan. Tapi kita terus melakukan penelitian yang kalau misalnya ada pekerja shift malam, bagaimana dok pola tidurnya ya. Jadi yang pertama paling banyak dokter juga ya, dokter jaga. Ya, jadi kita harus konsisten juga. Kalau misalnya shift malam, ya udah dibuat tidurnya juga harus tepat waktu. Misalnya setelah pulang dari shift malam jam 5, jam 6 itu dia sebaiknya tidur istirahat di dalam mengkondisikan situasinya harus sesuai dengan kondisi gelap. Ya, entah beli selambu atau korden yang benar-benar bisa menutup cahaya masuk, minimkan cahaya, terus habis itu di-set alarm. Jadi tidur itu dalam posisi 4-5 jam, 6 jam. Terus nanti kalau mau shift malam tidur lagi tidur siang. Usahakan tetap tidurnya 7-8 jam. Dalam satu hari ya dok? Dalam satu hari dan itu konsisten. Jadi kan kalau shift malam jangan yang ngambil yang besok malam, besoknya enggak, besoknya pagi, lusanya malam lagi. Itu tubuh itu ternyata suka dengan konsistensi. Semakin kita sering konsisten, apapun itu, tubuh bisa menerima. Jadi adaptasi ya. Ya ibarat kita kalau kerja di pedalaman, bulan ini pedalaman A, bulan besok di pedalaman B, gampang stres kan? Dia harus menyesuaikan lagi, menyesuaikan dengan culture-nya masyarakat sana, masyarakatnya. Nah, sama tubuh itu juga gampang stres kalau misalnya dia dihadapkan dengan inkonsistensi. Jadi sudah ada solusinya, berarti tidurnya harus cukup, tetap kondisinya harus gelap, sama konsisten. Berarti misalnya dok ya, konsistensinya ini nggak bisa dipertahankan ya, karena nggak ada pilihan. Berarti kualitas tidur yang harus diutamakan. Bisa dibilang seperti itu ya dok ya? Betul. Oke. Tapi tetap akan ada konsekuensinya. Tetap kalau misalnya kita tidak bisa, ya tetap akan ada konsekuensinya. Tinggal kita mereduce resiko itu. Konsisten sama. Konsekuensinya itu apa dok?
Konsistensinya ya kalau misalnya tidurnya tidak nyenyak, orang yang shift malam kalau dia tidak konsisten, bangun-bangun tuh capek semua loh. Bangun capek semua, terus habis itu nggak seger, nggak ada semangat, etos kerja menjadi turun, makan jadi ngawur, ya kan? Makannya habis shift malam makan, setelah nanti nggak makan, baru shift malam makan. Nah, akan timbul resiko terjadinya penyakit. Berarti dalam kata lain, walaupun kita mencoba untuk kualitas hidup tetap kita perbaiki, tetap itu ada efek jeleknya ya dok ya. Ya memang baiknya dihindari ya dok ya, tidur harusnya malam. Cuma kan beberapa hal tidak bisa kita hindari ya dok. Baik, jadi memang pola hidup ini termasuk pola makan dan pola tidur serta olahraga itu memang harus diperhatikan. Dok, tadi kan dokter menganalogikan pembuluh darah itu seperti pipa yang kaku ya dok. Iya, kalau dari hipertensi. Ya, dari hipertensi. Kemudian dokter mengatakan semakin usia semakin tua, pembuluh darah itu kaku kayak pipa tadi ya dok ya. Nah, ada nggak sih dok, sejak awal, maksudnya sejak dia muda atau bahkan sejak dia kecil, dia sudah hipertensi nih, pembuluh darah udah kaku dari dia kecil gitu, bisa nggak? Kalau misalnya dia ada penyakit genetik, kelainan kromosom atau apa, ya bisa aja. Tapi kebanyakan sebagian besar itu karena mempercepat kakunya itu karena pola hidupnya dia sendiri yang tidak baik. Merokok, terus habis itu makan makanan yang mengandung natrium tinggi natrium, tinggi garam ya, tinggi garam atau apa, banyak hal, olahraga turun aktivitasnya, malas gerak, yang sama sekarang kan gitu, malas gerak ya. Healing banyak-banyak. Healing banyak-banyak, uang makan seadanya, habis balik healing, uang habis, stres lagi. Kayak siklus yang tidak berhenti gitu ya dok ya. Ya itu akan mempercepat sebetulnya. Jadi bisa dikatakan nggak semakin semakin zaman berkembang ini hipertensi itu tidak melulu orang tua. Ini menarik ini, karena paling gampang komplikasinya yang sering adalah orang sakit ginjal, gagal ginjal. Kalau kita lihat unit-unit HD itu sekarang banyak juga orang muda yang sudah menjalani cuci darah. Karena komplikasi hipertensinya, ada yang sudah usia muda itu menderita diabetes. Diabetesnya tipe 2 ya. Tipe 1 kan memang usia muda ya. Kalau tipe 2 kan karena perubahan pola makan. Tipe 2 ada yang kena diabetes, nggak tahu-taunya kreatinnya sudah tinggi, cuci darah. Usianya masih 30 tahun. Itu berarti ada faktor kebiasaan hidup sehari-hari ya dok ya. Nah ini saya tertarik nih. Dokter tadi mengatakan banyak faktor yang mempercepat terjadinya hipertensi gitu ya. Karena perubahan sikap kita, perubahan hidup kita, lifestyle kita. Nah, bagaimana kita itu mengetahui kalau kita menderita hipertensi, dok? Ada nggak gejala-gejala khusus? Kadang kan ada mitos nih, suka marah-marah gitu, terus suka makan-makan asin, ini pasti nanti hipertensi nih gitu. Ada nggak kayak gitu, dok? Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan itu bukan pernyataan saya yang bahwa semakin kita nanti ini semakin berkembangnya zaman, itu ada data dari WHO, 2030 itu akan terjadi ledakan penyakit kronis, komorbid, diabetes, hipertensi, stroke, jantung, jika kita tetap mempertahankan lifestyle yang kita punya sekarang. Malas gerak. 8 tahun lagi nih dok. Nah, yang sekarang aja udah kita rasakan mungkin ya. Habis kena COVID banyak yang diabetes, banyak yang kena hipertensi, tiba-tiba usia muda. Nah itu menjawab pertanyaan tadi, apakah ada mitos-mitos khusus kalau misalnya orang suka marah atau apa? Balik lagi 4 pilar. Kalau saya sering ngomong 4 pilar. Pilar pertama itu tidur, pilar kedua adalah makan, aktivitas fisik, sambil yang terakhir manage stres. Ya, apakah ini bisa mempengaruhi? Sangat bisa. Kalau misalnya sering marah-marah, apa bisa? Bisa. Karena kalau kita lihat rumus tekanan darah itu adalah cardiac output dikalikan resistensi perifer. Cardiac output itu sebagaimana jantung memompa, resistensi perifer itu bagus enggaknya pembuluh darah. Jadi semakin jelek, resistensi perifernya akan naik. Ada hormon yang menyebabkan dua variabel ini naik, yaitu hormon saat kita marah-marah. Ya, cardiac outputnya naik, resistensi perifernya naik, vasokonstriksi, akibatnya apa? Tekanan darah ikut naik.
Oke. Jadi nggak hanya sekedar mitos tapi benar. Benar ya. Jadi kita harus sabar. Nah, Iya dok. Nah tadi itu kan satu tanda ya marah-marah itu kan memengaruhi timbulnya hipertensi ya. Karena tadi ada dasarnya hormon gitu kan. Nah kalau gejala-gejala gitu ada nggak sih dok, kayak suka sakit kepala atau dada deg-degan, sesek rasanya atau gimana gitu dok? Ya, hipertensi ini dinamakan the silent killer. Artinya apa? Ya nggak ada gejalanya. Oke. Dok, kemarin tuh saya pusing, saya tensi itu tekanannya 170/80, berarti ada gejalanya. Nah, hati-hati, itu mungkin sudah terjadi komplikasi. Nah, hati-hati. Karena apa? Sebenarnya tekanan darah itu sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh karena ada masalah. Ya, begitu dia ada masalah tidak diselesaikan, lama-kelamaan dia akan mengalami suatu retensi ya. Begitu suatu retensi sudah dia tidak mampu melakukan adaptasi lagi, mulai timbul komplikasi. Gagal adaptasi gitu dok ya? Gagal adaptasi gimana? Ya udah mulai timbul keluhan yang sebetulnya itu adalah komplikasi. Misalnya mulai ada kondisi gangguan yang pembuluh darah ini aliran darahnya ke otaknya mulai menurun. Sinyal dari otak apa? Ya udah mulai melakukan keluhan. Dia akan alarm sign-nya adalah pusing. Atau dia itu ternyata sebelumnya nggak ada vertigo atau migrain mulai ada. Atau tiba-tiba dadanya berdebar karena aliran darahnya berkurang ke jantung. Jangan-jangan sudah mulai ada pembuntuan di jantung atau masalah pompa yang mengalami gangguan. Akibatnya apa? Jantung akan berdetak lebih kencang, mudah lebih berdetarnya lebih sering atau apa. Itu kan sudah mulai ada komplikasi sebetulnya. Sebenarnya dia sudah menderita hipertensi 5-10 tahun yang lalu, tapi mulai ada timbul gejala. Bahayanya masyarakat Indonesia itu baru kontrol jika sudah ada keluhan. Betul. Jadi kalau saya pernah baca itu health belief systemnya masyarakat tuh saat sakit tuh kalau dia merasakan keluhan. Kalau merasa dia misalnya dirinya sehat-sehat nggak ada keluhan, nggak akan kontrol. Baik dok, jadi dapat dikatakan kalau saya boleh meringkas gitu ya, buat sobat ID Jatim, hipertensi itu nggak ada gejalanya. Nggak ada. Tapi kalau dia mengeluhkan sesuatu, artinya kita sudah harus sadar ya, ini pasti sudah ada kerusakan organ atau gimana? Kerusakan organ. Kalau kita ngomongnya di hipertensi itu target organ damage. Oke. Ya, target organ damage ya otak, jantung, ginjal, pembuluh darah. Gitu. Baik dok. Nah. Mata. Kalau mata ini gimana dok? Ya. Komplikasinya kan kalau pusing, terus dada berdebar-debar atau mungkin gangguan ginjal tuh mungkin gejalanya sudah sering ya. Tapi kalau mata ini gimana dok? Ya ibaratnya kalau aliran darah ke setiap organ tadi kan makanya saya berikan analogi ya. Kalau misalnya suatu kota tersebut tidak bisa mendapatkan distribusi makanan logistik dengan baik, akan jadi riot di sana ya, kekacauan di sana. Sama juga kekacauan yang timbul di organ yang kekurangan suplai darah, oksigen, nutrisi, dia akan protes demo dengan mekanisme keluhan masing-masing organ. Matanya lama-lama kabur atau lama-lama biasanya bisa lihat, sekarang nggak bisa. Nah, hati-hati kayak gitu. Atau kalau ke ginjal biasanya dia bisa produksi kencing dalam jumlah cukup, sekarang kok tambah sedikit. Atau ternyata dia dulu bisa buang sampah, ternyata sekarang nggak bisa buang sampah. Dicek bone kreatinnya tinggi. Nah itu kan salah satu bentuk demo kekacauan yang terjadi di organ karena kurangnya jumlah cairan atau jumlah oksigen, jumlah nutrisi yang seharusnya diantarkan tapi nggak dapat karena tekanannya tinggi. Dia butuh berapa tekanan untuk bisa mengantarkan. Lama-lama capek jantung. Tuh. Lelah gitu dok ya. Lelah. Udahlah nggak usah berfungsi gitu dok ya. Organ di sebelah sananya juga nggak berfungsi. Udahlah saya nggak dapat makanan lagi. Ngapain saya kerja? Jadi lemes gitu istilahnya dok ya. Nah dok, apakah hipertensi atau tekanan darah tinggi ini yang tadi dokter katakan ini nggak ada gejala sebetulnya, tapi bisa didiagnosa lebih awal hanya dengan pengukuran tensi? Betul. Hanya dengan itu ya dok ya? Sebenarnya hanya dengan pengukuran tensi karena kan tekanan darah ya. Iya. Alatnya murah ya. Sebetulnya setiap orang kalau sekarang zaman yang sudah maju, kita nggak butuh orang tensi digital. Berapa sebenarnya 500-600 ribu.
investasi seumur hidup. Setidaknya kita periksa seminggu atau sebulan sekali. Sekarang nggak, idealnya 1 tahun sekali itu kita cek medical check up. Tapi untuk tekanan darah idealnya sebaiknya sebulan sekali. Sebulan sekali. Untuk usia di atas 30 tahun, saya rasa itu investasi yang paling bagus ya. Karena kalau sudah kita telat menangani hipertensi kan nggak ada gejalanya. Tahu-tahu sudah timbul komplikasi, nggak akan bisa kembali. Otak kalau jadi stroke siapa yang transplantasi otak? Ginjal bisa diganti. Nah, kalau ginjal mengalami gangguan, ada metode transplantasi tapi ribetnya bukan main. Di Indonesia belum boleh kan melakukan transplantasi seperti itu. Jadi ya mending cegah dulu ya. Dan pengukuran itu sebetulnya kalaupun memang belum ada dana untuk membeli bisa ke puskesmas ya dok ya. Ndahnya bikin kaget loh ini sobat ini Jatim. Puskesmas, klinik, di mall-mall kan ada ya. Iya, pemeriksaan 15.000 kadang-kadang dok. Nah, baik. Nah dok, ada nggak situasi tertentu yang mungkin bisa mengecoh diagnosa dari pengukuran tekanan darah ini dok? Ya, kalau mengecoh makanya untuk menegakkan hipertensi itu diperlukan waktu sebaiknya 3 bulan. Jadi setiap bulan kita analisis apakah memang kenaikannya itu stabil di rentan di atas 130 atau 140. Jika ya, baru kita katakan hipertensi. Karena sekali lagi tekanan darah itu dipengaruhi banyak hal. Kita nggak tidur aja tekanan darah bisa naik. Kita kecapean tekanan darah bisa naik. Emosi tadi naik. Emosi naik juga. Sedih bisa naik juga nggak dok? Makan banyak asin-asinan naik juga. Oke. Jadi memang banyak faktor ya dok ya yang bisa istilahnya mengelabui atau memburamkan diagnosa. Betul. Oleh karena itu kita harus rajin minimal 3 bulan tadi dok ya. Kecuali kalau tekanan darahnya di atas 180. Biasanya kita langsung mengatakan ini hipertensi. Walaupun baru pertama kali datang ya dok. Karena range-nya biasanya naiknya itu nggak antara 10 sampai 20 mm Hg kalau dari normal. Kalau misalnya jantungnya itu sehat, baik, tekanan darahnya, pembuluh darahnya baik, range-nya dia bisa mengakomodir itu nggak terlalu tinggi. Tapi kalau sudah 180 berarti ada masalah ini. Baseline-nya dia nggak mungkin jadi 120 atau 80 kalau naiknya banyak ya dok. Oke, jadi memang kita harus aware ya dok, harus sadar. Ya minimal ke puskesmas atau klinik terdekat ya dok ya. Harus rajin-rajin. Karena di atas 180 kita katakan krisis hipertensi. Itu gimana dok kalau di atas 180 dok? Ya udah di terapi biasanya. Oke, nggak harus masuk rumah sakit? Nggak, tergantung, dilihat. Kalau misalnya memang dia sudah ada target organ damage, kita observasi di rumah sakit. Oke, nah dok, ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh pasien. Saya harus minum obat ya dok? Ini. Seumur hidup ya dok? Nanti kecanduan dok? Nanti ginjal saya rusak dok? Dan banyak gitu. Gimana dok? Ini pertanyaan klasik ya. Dan penting. Iya. Karena banyak yang nggak tahu juga. Betul dok. Jadi apakah dengan obat untuk hipertensi awal-awal, kalau misalnya dia didiagnosis baru hipertensi, sebenarnya kalau misalnya tekanan darah dia baru pertama tinggi 140/80, kita lakukan 3 bulan itu dengan lifestyle dulu, perubahan lifestyle. Jadi kita ubah, kita beritahu aspeknya kurangi konsumsi garam, olahraga yang baik, tidur yang cukup, manage stresmu dengan baik. Terus itu ternyata ada jurnalnya, udah banyak juga, bisa menurunkan sekitar 40 mm Hg hingga bawahnya itu 20 mm Hg. Jadi sebenarnya dengan lifestyle pada saat awal hipertensi bisa turun kalau misalnya niat. Namun akan menjadi masalah kalau misalnya dalam 3 bulan ini sudah melakukan lifestyle tapi tetap tinggi, baru kita lakukan intervensi. Dan kita pastikan benar nggak lifestyle-nya ini selama 3 bulan itu. Tapi setelah 3 bulan tetap tinggi, kita berikan obat. Apakah pasien atau wajib minum terus? Ibaratnya kita ini mencegah biar tidak terjadi komplikasi. Gimana caranya? Ya diturunkan. Dengan apa? Dengan obat. Ya, dengan obat. Nah, kalau misalnya dengan obat sudah terkontrol dengan baik, di stop nggak dok? Nah, kondisi seperti ini biasanya sebagian besar setelah 3 bulan tidak membaik berarti ada masalah. Nggak ketang dulu pembuluh darahnya itu sebelumnya selang bagus, lentur, setengah-setengahnya sudah menjadi pipa. Kan kita nggak tahu pembuluh darah banyak. Oleh karena itu dikontrol dengan tekanan darah.
Karena dengan tekanan darah tinggi, kita tinggal menunggu waktu terjadinya komplikasi. Dengan kita menurunkan ke level yang normal selama mungkin, itu mencegah terjadinya komplikasi. Apakah bisa merusak organ ginjal? Yang sering ditanyakan. Obat-obatan yang merusak ginjal itu adalah obat-obatan nyeri, steroid, atau obat-obatan yang tidak tepat guna. Ya. Yang sekarang kan banyak ya, ngeri juga, apalagi kasus-kasus kemarin ya. Iya. Tapi khusus untuk penyakit-penyakit kronis, justru jika penyakit kronisnya tidak teratasi dengan baik, itu akan menjadi komplikasi. Ya udah, kita turunkan dengan obat untuk justru mencegah terjadinya komplikasi ke ginjal. Karena hipertensi sebagian besar bisa menyebabkan kerusakan ginjal yang berakhir pada gagal ginjal, kemudian cuci darah. Jadi dikontrol dengan itu, justru dengan minum obat bisa menyelamatkan dari komplikasi yang ada. Oke dok, jadi obat itu bukan memperburuk ya dok ya, asalkan tepat guna ya dok. Betul. Ya, tepat dosis. Makanya gitu ya. Butuh dokter yang sekolah hampir 6 tahun, dokter umum, spesialis 10 tahun ya. Betul dok. Jadi memang obat-obatan hipertensi itu tidak bisa diminum istilahnya apa dok ya, semaunya sendiri, sakar PDW gitu ya dok ya. Iya. Dan kontrol itu perlu ya dok ya? Perlu, karena gimana bisa tahu pasien itu sudah kena komplikasi kalau nggak kontrol. Betul. Baik, dok, tadi saya mau melihat, mau membahas mengenai, tadi dokter mengatakan dalam 3 bulan tadi rubah pola hidup, olahraga, makanan gitu. Nah, ada nggak sih, biasanya kan ibu-ibu tuh sempat nanya, lah garamnya berapa dok, sayur tanpa garam tuh nggak enak gitu. Terus kalau yang laki-laki mungkin tanya, olahraganya apa yang boleh gitu. Nah, itu gimana dok menjawab pertanyaan itu? Kalau sudah kena hipertensi sih biasanya saya sarankan 1 sendok teh sehari. Okay. Dok, gimana dok? Saya ini makan untuk ngepiurkan garam ke dalam makanan itu nggak gampang dok. Ya udah, makanannya dimasak dulu. Untuk penderita hipertensinya, dia ada kayak cepuan gitu. Mau makan baru ditaburkan. Jadi tetap dalam takaran 1 sendok teh per harinya. Atau sendok teh lumayan ya, banyak ya. Banyak. Ya cukup kalau misalnya tidak langsung dimasukkan ke dalam makanan temennya. Asal kalau misalnya dok nggak ada rasanya, bumbunya tinggal rempah-rempahnya tinggal dikuatkan, biar dimedokin lagi gitu ya. Nafsu makannya tuh biar ada. Terus bagaimana dengan yang olahraga apa yang sebenarnya kalau sudah terkena hipertensi nggak boleh yang terlalu high intensity ya. Jadi yang moderate intensity itu masih boleh. Jadi nggak usah ngoyo. Mau ngejar apa sebenarnya kalau olahraga? Kecuali kalau misalnya atlet ya. Nah, ibaratnya kita hanya memaintain. Tapi olahraga perlu banget. Karena dengan olahraga itu, karena ada orang yang bilang olahraga itu bisa menaikkan tensi, betul. Tapi sifatnya sementara. Sehabis itu dia efek baiknya tuh lebih long lasting. Lebih tahan lama. Jadi jantungnya yang biasanya dia harus kenceng banget mompa karena dia sudah dilatih. Jantungnya cukup 80% aja sudah cukup. Dulu 100% nih kerjanya maksimal. Kasihan kan jantungnya. Nah, dengan olahraga kita bisa menurunkan ambang itu 80% cukup untuk memompa seluruh tubuh. Ya, gitu. Oke. Makanya olahragawan banyak yang tekanan darahnya itu rendah. Sama nadinya itu rendah juga. Karena terbiasa latihan tadi itu ya. Gitu. Oke. Jadi olahraga boleh, makan garam boleh, cuma ada aturannya gitu dok ya. Nah, kita tadi dokter sempat mengatakan tentang krisis hipertensi ya dok ya. Nah, apa tanda bahaya yang harus kita ketahui ya dok? Baik untuk penderita hipertensi maupun keluarganya dok. Jadi bukan cuma tensi 180 dia masih bisa mungkin jalan atau masih bisa nyetir gitu. Apa tanda lain yang ini udah bahaya nih, harus ke rumah sakit nih gitu? Kalau kebetulan dia tensi 180 itu udah bahaya sebenarnya. Segera ke dokter. Jangan nunggu keluhan. Karena keluhan itu sudah telat. Maksudnya telatnya itu maksudnya sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal di 180 itu sebelum jadi keluhan. Jangan tunggu terjadi keluhan. Apa dok kalau misalnya nggak ada tensi di rumah? Gejala yang bahaya jika saya punya tekanan darah tinggi. Yang pertama sesak ya, sesak nafas, nyeri dada. Itu kan tanda-tanda orang sakit jantung ya. Bisa jadi gampang dia terjadi serangan jantung bisa. Kalau untuk ginjal dia biasanya mual muntah,
Terus habis itu mulutnya berbau pesing. Kalau nafas itu baunya ada bau pesing, nggak enak. Terus habis itu kulitnya gatal-gatal kering. Gitu. Terus kalau misalnya otak pelo, terus lemah sebagian, atau dia tidak bisa menggerakkan, nanti tanda-tanda stroke kan, atau blackout tiba-tiba. Pingsan. Nah, pingsan, blackout, nah udah segera ke rumah sakit, gak usah ditunggu. Kalau mata biasanya matanya kabur, nah, cek. Dan untuk keluhan mata kabur itu hilang timbul nggak dok? Kadang mereka mikir ya, oh nggak kok ini burem aja gitu, terus nanti tiba-tiba baik lagi gitu, atau memang burem terus gitu dok? Ya biasanya penurunannya gradual ya. Tapi ini spesialisasinya dokter mata ya. Tapi biasanya gradual penurunannya itu. Jadi nggak yang sifatnya akut. Kalau sifatnya akut ya tiba-tiba burem, tiba-tiba membaik. Itu kan akut ya. Iya. Tapi kalau dia lama-lama, dulu saya bisa waktu muda 6 meter kelihatan. Tapi 10 tahun yang lalu 3 meter sudah nggak kelihatan. Sekarang ini 1 meter nggak kelihatan. Nah berarti kan gradual ya. Iya. Nah berarti itu sudah ada kronisitas berarti. Ada yang menahun gejalanya biasanya itu. Baik dok, jadi memang gejala tensi sudah 180 itu sudah bahaya, harus langsung ke dokter ya dok ya? Nggak usah nunggu 180 sebenarnya, 100 hipertensi aja udah bahaya ya dok? Bahaya, harus kontrol. Oke. Dok, ini sebagai pertanyaan terakhir di podcast kita kali ini, apa sih dok saran untuk para penderita hipertensi dan keluarganya nih dok? Karena kan mereka nggak mungkin hidup sendiri kan, gitu. Apa nih dok? Ya nggak hanya masyarakat yang jadi pasien ya, dokternya yang jadi pasien atau tenaga kesehatannya yang jadi pasien aja banyak ya. Betul. Karena sebenarnya kita sendiri itu kebanyakan gagal melakukan edukasi yang seharusnya kita implementasikan. Jadi ya saya juga mawas diri juga ya, karena ayah saya juga ada keturunan hipertensi, jadi saya ada resiko itu. Paling gampang waktu kemarin COVID saya tensi 130/80, ini was alarm ini buat saya. Apa yang saya lakukan paling gampang? Karena sebetulnya edukasi itu sudah ada sejak zaman kita sekolah. Ya, apa? Olahraga, anak-anak. Gitu. Jangan lupa makan makanan yang sehat, sayur, buah. Terus habis itu tidur. Kalau malam waktunya tidur ya tidur. Terus kalau jangan terlalu stres. Itu sebenarnya kan edukasi yang umum kan. Dan semua orang pasti sudah tahu. Cuman bagaimana kita benar-benar bisa tahu tujuan kita itu apa. Kalau kita nggak tahu tujuan kita untuk hidup sehat, pasti ngambang. Kalau kita tahu tujuan hidup sehat, sebenarnya kita tinggal mempraktekkan. Oh, saya harus ngatur olahraga saya setiap hari sekian. Makan saya harus saya kurang-kurangi untuk yang gorengan, asin-asin. Saya perbanyak sayur dan buahnya. Tidur saya, oh iya saya tahu saya salah. Saya biasanya tidur jam 1 malam, sekarang saya coba ubah. Karena saya mau sehat. Jadi nawaitunya harus ada dulu. Sama stres. Ya kita minit stres, gak mungkin kita hilangkan stres. Ini ahli. Berarti kita harus benar-benar bisa. Iya. Nah tinggal nawaitu kita lanjutkan sebagai daily habit atau kebiasaan harian. Yang kita harapkan itu adalah justru daily habitnya. Bagaimana kita bisa membiasakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan goalnya. Kebanyakan orang obatnya apa dok? Ya awal sudah seperti itu kan. Tapi setelah minum obat nggak ada niatan untuk membuat habit atau kebiasaan hidup sehat. Ya selamanya dia akan terjebak dalam lingkup instan. Dok saya mau kurus dok, saya mau minta obatnya apa? Kan kayak gitu kan banyak kan. Dok, saya sakit lambung, saya mau obatnya apa yang paling bagus, dok? Banyak kan orang memotong proses itu. Padahal yang dibutuhkan sebenarnya yang long lasting adalah daily habit atau kebiasaan hidup. Begitu kita bisa mencapai kebiasaan hidup dengan baik, obat itu hanya sebagai jembatan sebenarnya. Orang sakit lambung, perbaiki, makan makanan yang bagus, nggak boleh menunda-nunda. Obat membaik, setelah itu dia harus berubah untuk membiasakan hidup sehatnya. Kalau sudah seperti itu, ya sudah. Jadi yang saya tekankan adalah nawaitu kita ingin hidup sehat. Karena semua penyakit, sarannya dokter apa? Pola hidup. Nah, baik dok. Obat hanya sebagai jembatan. Jembatan. Berarti kita udah berobat ke dokter, sudah minum obat rutin tiap hari, tapi niat dan pola hidup harus ikut diperbaiki. Luar biasa sekali. Gimana Sobat IDI Jatim?
Keren gak sih podcast kita kali ini? Kalau merasa podcast kita kali ini keren, jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Setuju gak dokter? Setuju. Setuju kok, kurang semangat gitu. Setuju. Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya dok. Terima kasih, Dok.